أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Bapak-bapak, ibu-ibu, istimewa sekali anak-anak kami, adik-adik kami, para generasi muda yang dirahmati Allah. Marilah pertama-tama kita menyampaikan puji syukur yang sebanyak-banyaknya kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, karunia, hidayah dan taufiknya yang terus-menerus kita terima. Yang antara lain pada malam ini kita menjadi orang yang bertuah mata, saya kira, karena melihat yang hadir di sini lebih banyak generasi muda, lebih banyak orang-orang yang di tangannya lah mundur majunya Islam di hari esok. Kita yakin itu, yakin seyakin-yakinnya, tapi mungkin akan berhasil kalau terus-menerus rahmat karunia ini kita syukuri sebagaimana yang diharapkan dan yang dituntun oleh Allah dan Rasulullah. Alhamdulillah. Selawat dan salam mari pula kita perserahkan keharibaan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah yang tidak hanya mengajarkan Islam dalam bentuk teori, tapi sebahagian besarnya malah langsung dipraktekkan. Beliau menjadi contoh yang telah memberikan percontohan yang sangat prima bagi kita semua. Lagi-lagi alhamdulillah kepada sahabat beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, seterusnya sampai kepada ulama-ulama kita sekarang ini, ustaz-ustaz kita, guru-guru kita, bapak imam besar kita, bapak imam dan hadirin hadirat semuanya. Lagi-lagi mari kita syukuri rahmat Allah yang memang rahmat itu akan dilipat gandakan kalau kita syukuri sesuai firman Allah Subhanahu wa taala sendiri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum. Apabila anda mensyukuri nikmat-nikmat yang telah kuberikan, la azidannakum, pasti rahmat karunia itu akan kutambah lipat gandakan lagi. Tapi ingat, wala in kafartum, apabila engkau kufuri, engkau tidak syukuri, engkau tidak tempatkan rahmat karunia itu pada tempatnya yang saya ridai, yang aku ridai, demikian firman Allah, inna azabi lasyadid, sungguh azabku yang maha pedih pun akan turun kepadamu. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, Ramadan yang sekarang kita sudah berada pada hari keempat sempurna dan masuk pada malam ini insyaAllah malam kelima, itu rahmat Allah, karunia Allah, sesuatu yang segalanya berkat. Sampai ada para ulama tasawuf tempo dulu, beliau mengatakan apa? Ramadan itu semuanya berkat. Sampai-sampai daun kayu yang runtuh dari batangnya pun itu berkat kepada umat manusia. Apalagi kalau manusia itu sendiri mensyukuri, lebih-lebih lagi orang mukmin, orang muslimin, orang muslimat dan sebagainya. Antara lain, misalnya dapat kita lihat berapa banyak hal-hal yang kadang-kadang sulit kita kerjakan pada waktu sehari-hari, hari-hari biasa. Tapi Ramadan melatih kita, membuat kita gampang melaksanakan yang sulit kita laksanakan pada hari-hari biasa. Ya, karena saya melihat di sini banyak generasi muda, mahasiswa, mahasiswi barangkali atau pelajar dan sebagainya. Saya kira sama-sama kita merasakan sulit kita dalam menentukan waktu atau menetapkan waktu, alias bahasa orang disiplin. Disiplin waktu paling kurang saya sendiri merasakan sulit bagi saya mempraktekkannya. Misalnya Allahu Akbar azan subuh saya sudah terduduk bangun, itu sudah paling terlambat misalnya. Tapi itu sulit. Ada hari-hari yang sebelum azan kita telah bangun. Ada hari-hari yang sedang Allahu Akbar itu kita sudah di masjid barangkali.
atau di musola. Tapi ada hari-hari yang sampai Allahu Akbar terakhir pun belum bangun dari tidur. Kok bisa seperti itu? Belum lagi masalah-masalah yang lain yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Berapa banyak kita masuk ke ruang kuliah kalau kita seorang mahasiswa tepat pada jam yang ditentukan. Demikian juga dosen. Berapa kali yang pas detik itu kita berada di belakang pintu menunggu mahasiswa masuk. Saya kira sulit. Mungkin bisa kita kerjakan sekali-sekali. Tapi disiplin terhadap hal-hal yang seperti itu pas, saya kira kita agak merasa kesulitan. Bukan kita tidak berusaha, sudah kita berusaha. Tapi dalam berusaha itu kok kita gagal terus. Bapak Ibu sekalian, kalau saya dengar cerita-cerita orang di negeri-negeri non-Muslim, walaupun banyak juga orang Islam, misalnya Inggris, katanya kalau di simpang jalan tertulis bus nomor sekian menuju ke tempat apa, masuk di stasiun itu jam 8.20. Kalau 8.21 kendaraan dia sudah lewat. 8.19 kita berdiri di situ dia baru datang. Kok pas sekali. Kalau ada salah kata orang, lihatlah jam. Mungkin jam Anda yang salah, bukan bus datang yang salah. Demikian juga saya dengar di Kanada, tempat Pak Imam besar kita ini lama di sana, pasti beliau mungkin telah menyampaikan kepada kita pengalaman-pengalamannya. Ada tram nomor sekian menuju ke kota apa, tiba di stasiun itu pas pukul sekian 12 menit. Kalau kita datang pukul sekian 15 menit, ada juga kereta di situ. Tapi yang lain itu, bukan yang tadi, bukan sasaran kota yang kita maksudkan. Kok begitu pas waktu? Kok begitu pas diaturnya waktu keberangkatan padahal perjalanan jauh? Tidak mudah kita lakukan itu. Tapi cobalah Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat, kalau kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala, innas salata lil mu'minina kitaban mauquta. Salat itu telah ditetapkan waktu yang pas. Artinya mungkin per second, per detik pun sebenarnya tidak boleh keluar di waktu mulai itu, tanda mulai itu. Kita bisa saja salat setelah mulai waktu. Tapi waktunya itu pun telah ditetapkan untuk salat zuhur mulai matahari sekian ke sekian. Ashar dari sekian ke sekian. Maghrib tenggelam matahari sampai hilang syafaq yang merah. Pas gitu. Berapa puluh tahun kita telah menunaikan salat. Tapi kok masih sulit juga kita atur waktu itu. Padahal orang pikiran saja yang buat itu teratur. Saudara kita, pikiran kita dan agama kita menyuruh seperti itu. Kembali kepada puasa Bapak Ibu sekalian. Puasa sesungguhnya adalah sangat membantu kita dalam mengatur disiplin waktu. Coba lihat, kapan pernah dalam hidup kita lihat sudah pukul berapa? Oh, pukul misalnya 7:02 sudah fitar, sudah boleh buka. Kok lambat sekali ya? Per detik kita hitung. Kok lama sekali datang 72 kalau kita sebut 72 Kok lambat sekali datangnya? Kok kita hitung, buat perhitungan sampai per detik. Tiap hari selama bulan Ramadan kita lihat jam. Kadang-kadang kita belum punya jam, beberapa buah jam, beli 2-3 jam. Jam di tangan harus pas, jam di dapur di setel pas, jam di tempat tidur. Kok demikian besar perhatian kepada Ramadan, kepada katakanlah buka. Demikian juga sahur. Dan enggak ada yang maksa, pas saja serai berbunyi prop kita minum kok pas sekali. Siapa yang ngatur itu? Ramadan. Artinya apa? Artinya kalau kita memanfaatkan peluang-peluang kebiasaan yang kita kerjakan pada bulan Ramadan, pasti kita akan disiplin. Pasti kedisiplinan waktu kita melebihi kedisiplinan orang-orang lain. Karena apa? Puasa tadi, Ramadan tadi. Terus kenapa Ramadan? Apa puasa? Saya kira enggak perlu lagi kita ulang-ulang firman Allah yang wahai orang yang beriman diwajibkan ke atasmu berpuasa
yang ujungnya la'allakum tattaqun, agar Anda menjadi orang yang bertakwa. Tapi kita masih perlu juga kadang-kadang mempertanyakan pada diri kita masing-masing. Kenapa saya puasa? Nah, sekarang dalam hati kita pertanyakan, kenapa kita puasa? Jawabannya barangkali berbeda-beda. Kita akan jawab, karena saya mau menjadi orang yang bertakwa, sebab pada ujungnya la'allakum tattaqun. Ada lagi yang menjawab, saya ingin masuk surga. Masuk surga melalui pintu Rayyan. Atau saya supaya tidak masuk neraka karena telah taat kepada perintah Allah. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya ujungnya satu. Bisa saja kita menjadi orang yang laksanakan perintah, tapi Allah memasukkan kita ke dalam neraka, apa salahnya? Walaupun sesungguhnya secara logika dan ajaran agama tidak mungkin dia dimasukkan ke neraka. Tapi kalau Allah mau, siapa yang larang? Kalau kita taat betul, kalau Allah ingin yang lain, dilemparkan kita dulu keluar surga, siapa yang melarang? Oleh karena itu, orang-orang dahulu pernah membuat pertanyaan seperti yang kita buat pertanyaan ini. Kenapa Anda puasa? Karena takut neraka? Bukan. Sebab Allah bisa saja membawa kita keluar neraka. Masuk surga? Bukan juga. Karena masuk surga itu pun bisa saja tanpa puasa. Sebab Allah berkuasa. Supaya bertakwa, ya barangkali untuk dunia ini cukuplah. Ciri-ciri takwa ada pada kita. Tapi ada lain, ada apa? Keredaan Allah. Sebab kalau Allah telah reda kepada kita, apapun bisa saja Allah Subhanahu wa taala berbuat. Menghendaki kepada kita bisa saja. Maka ada juga hadis yang mengatakan seseorang pada usia 3 kali 40 hari dalam kandungan ibunya telah ditetapkan beberapa hal termasuk nasib. Ada orang yang buat amal baik terus, tapi pada akhir ajalnya dibuat oleh Allah su'ul khatimah, lain. Ada juga orang yang kerjanya jahat terus, pada akhirnya husnul khatimah, masuk surga, la ilaha illallah menjelang ajal. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya kira memang banyak sekali hal-hal yang kita bisa dapatkan pada puasa. Antara lain takwa tadi. Karena takwa masih lebih bisa diukur, ya, ketimbang kehendak Allah dan keredaan Allah. Bagaimana mengukur fatwa? Apa itu takwa? Ulama memberikan definisi takwa adalah melaksanakan semua yang disuruh oleh Allah atau suruhan agama karena mengharapkan keredaan Allah. Meninggalkan semua yang dilarang agama karena mengharapkan keredaan Allah. Itu definisi singkatnya. Itu bisa dijabarkan banyak sekali. Di antara penjabaran, ambillah penjabaran yang kita buat contoh tadi, berlaku disiplin terhadap waktu dalam melaksanakan kebajikan-kebajikan. Juga mungkin disiplin terhadap waktu dalam meninggalkan kejahatan-kejahatan. Membiasakan itu karena itu merupakan bahagian daripada takwa. Bapak Ibu sekalian, mari coba lagi-lagi kita ukur berapa disiplinnya kita, keteraturan waktunya kita dalam berbuat segala-gala. Yang kebanyakannya karena tidak teratur pelaksanaannya menyebabkan keberhasilan yang kita peroleh tidak sempurna. Saya kira ini perlu kita ingat-ingat bersama. Mudah-mudahan puasa Ramadan ini menjadi petunjuk dan penuntun bagi kita, sehingga peluang untuk berlatih. Lebih-lebih sekali lagi saya pesankan kepada anak-anak kita, para generasi muda, yang benar-benar pada hari esok agama ini, negara ini, dunia ini, ilmu ini, semuanya ada pada tangan mereka, baik putra ataupun putri. Kami yang sudah tua-tua ini paling-paling melihat, paling-paling merasa alhamdulillah, paling-paling syukurillah, Allah telah menjadikan berhasil perjuangan orang-orang yang sekarang ini. Dan merasa gembira betul. Inilah yang didambakan oleh bangsa Nusa, semua sekali agama yang kita cintai, agama Islam syariatullah di muka bumi Aceh ini. Demikian mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama sekali bagi penceramah sendiri. Kalau boleh bermanfaat jualah bagi bapak-bapak, ibu-ibu, istimewa lagi anak-anak kita semuanya remaja,
putra dan putri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi